Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Al-mukarramun yang sama-sama kita hormati, pimpinan atau muassis Pondok Pesantren Subulul Haramain, Bapak Kiai Haji Samsuddin. Kita doain mudah-mudahan beliau panjang umur. Kita doain mudah-mudahan rezekinya lancar. Kalau rezekinya lancar, santrinya makanannya enak. Yang terhormat para kiai, para sesepuh, para asatidz, wabil khusus Bapak Lurah kita, Lu Kelurahan Grogol, Bapak Pak Badodin, ya. Waduh, saya kalau paling senang kalau didatengin sama lurah. Acara kalau didatengin sama lurah, ya, insya Allah dapat berkah. Berkahnya dapat, berkatnya juga dapat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya cukup bergembira hati lantaran dari 3 bulan lalu ini ketua yayasan sudah ngasih undangan, ya. Kalau sekarang November berarti kan 3 bulan lalu dari bulan apa itu? Agustus. Ya. Saya bilang jauh-jauh amat, saya bilang tenang aja, gitu ya. Tapi alhamdulillah, ya, dulunya cuma sekedar cerita dari Ustadz Muhammad Tommy tentang terkait Subulul Haramain, ya. Saya ngelihat namanya aja Subulul Haramain, ya, itu udah cakep banget. Yang namanya subul kan jamak dari sabil, jalan-jalan. Subul artinya jalan-jalan, ya. Bukan jalan-jalan rekreasi, bukan, Bu. Lantaran ada ujungnya Haramain. Nah, kalau udah disebutin Al-Haramain berarti kan identiknya Makkah dan Madinah. Kalau udah disebutin Al-Haramain, maka identiknya adalah Ka'bah dan Masjid Nabawi. Mudah-mudahan santri-santrinya bisa pergi haji dan umrah. Cuman setelah pandemi, lantaran karena lagi begini jadi agak sulit gitu, ya. Bapak Ibu para santri, saya cukup memandang almarhum Romo Kiai Haji Maktum dan Romo Kiai Haji Syairazi, rasanya begitu sangat senang. Senangnya kenapa? Karena apa yang sudah ditanam sama dia,
apa yang sudah diniatin ya, dibuat oleh muassis ini akan menjadi sebuah kucuran pahala dan rahmat, terutama untuk kedua Romo Kiai Haji Makhtum dan Romo Kiai Haji Syairazi terkait dengan pesantren Subul Haramain. Saya punya cerita pasca Rasulullah wafat, 4 sahabat Nabi yang masuk dalam kategori khalifah yang 4, mereka berusaha apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu dikerjakan. Jadi serta-merta wafatnya seorang Rasulullah, apa yang ditinggalkan tidak. Bahkan namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pasca Rasulullah wafat itu ada sebuah pasukan yang sudah disiapkan oleh baginda Rasulullah untuk bisa melanjutkan estafet meluaskan ajaran Islam di luar kota Madinah Al-Munawwarah. Saat itu komandannya anak muda, Usamah yang megang. Tapi kemudian pasca Rasulullah wafat, tidak berselang lama Abu Bakar itu kemudian melanjutkan. Sahabat-sahabatnya bilang, wahai Sayyidina Abu Bakar, kita masih dalam hari berkabung pasca Rasulullah wafat. Tapi sahabat-sahabat Nabi, orang-orang terdekatnya nggak pakai waktu. Rasulullah wafat, terus estafetnya. Tidak pernah ada jeda waktu untuk berdiam diri. Lanjutkan apa yang baik, lanjutkan. Di situ akan terlihat bahwasanya keberkahan Rasulullah SAW akan mengalir secara deras kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Makanya apa yang sudah ditanamkan oleh para pendiri, oleh para kiai, siogianya, itu yang akan diteruskan oleh santri-santrinya. Wah, saya kalau udah ngomong santri, itu masa-masa 6 tahun saya itu hanya mengucilkan diri. Makan ikutan bareng, sholat ikutan jemaah, belajar barengan. Tapi di luar ritual, rutinitas yang dilakukan oleh kegiatan pesantren, kan ada tuh waktu kosong. Dari mulai zuhur ketemu jam 2. Karena saya waktu itu kalau jam 2 itu baca kitab. Habis makan cuma 10 menit, lari saya ke kelas. Orang-orang tidur, saya baca. Menjelang asar, azan berkumandang, orang-orang bermain, saya ikut kegiatan. Kalau nggak ada kegiatan, saya lari lagi ke kelas. Kelas kosong, aman, nyaman, baca kitab. Lantaran kenapa? Kesempatan emas untuk bisa baca, belajar, itu adalah masa-masa kita di pondok pesantren. Bab kalau udah keluar, nggak bakal sempat. Kalau udah repot dengan urusan luar, yang namanya baca kitab, kagak bisa ada waktu yang bisa kita sempatkan. Itu yang terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kecintaan kepada Rasulullah akhirnya diikuti dengan langkah-langkah apa yang sudah Rasulullah buat. Sayyidina Umar bin Khattab, ketika perluasan masa kejayaan penguasaan Islam saat itu sudah melebar pada zaman Umar bin Khattab. Namun apakah Umar bin Khattab dengan kejayaan yang dimilikinya layaknya seperti seorang sultan, duduk di atas kursi empuk yang enak, tidur di atas balai yang tebal,
mempunyai bantal yang begitu sangat asik, enggak. Hanya bermodalkan yang namanya stiker yang terbuat dari pelepah kurma, duduk di bawah pohon, makan yang namanya disebut kismis kering, korma kering, kacang-kacang yang kering, yang kalau kita gigit, aduh, kerasnya minta ampun. Makanya jangan ngeluh kalau di pesantren itu makannya cuma ikan teri dan tempe goreng. Oh, saya inget banget di pondok itu kalau udah giliran pagi itu nggak pernah lepas itu apa? Sayur kuning sama kerupuk oren. Oh, tiap hari ketemu itu, tiap hari ketemu itu. Tapi yang namanya lapar, gitu ya, apapun bisa masuk. Karena kenapa? Lah kalau kita nggak makan begitu, kita nggak bisa belajar. Nah, ketika Umar bin Khattab duduk bersimpuh dengan makan makanan yang kering-kering, anaknya Siti Hafsah pun akhirnya bertanya, wahai Amirul Mukminin, bukankah engkau bak sebagai seorang sultan dan raja? Kenapa wahai Hafsah? Aku lihat engkau duduk di atas tikar yang kasar, makanannya pun sesuatu korma yang kering-kering. Ya, Bapak sekarang kalau dikasih korma kering, oh, di Arab kan banyak itu korma kebanyakan akhirnya dikeringin, kering udah kayak batu tapi ringan. Tapi itulah makanan baginda Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Maksudnya Siti Hafsah, wahai ayahanda, engkau ini seorang khalifah, bisa order makanan begitu sangat banyak dan nikmat. Kenapa kok makanannya korma kering sama kismis kering? Akhirnya dijawab sama Umar bin Khattab, aku bukan gak mampu beli makanan yang enak. Aku bukan gak ada uang untuk bisa beli makanan yang paling sedap di sekitar Madinah Al-Munawwarah. Tapi satu yang akan aku kasih tahu engkau wahai Hafsah. Beginilah Rasulullah SAW dalam hidupnya. Rasulullah makan cuman korma kering, itu pun kalau lagi ada. Pernah Nabi itu 30 hari nggak pernah masuk makanan. Ketemu bulan purnama, ketemu lagi bulan purnama. 30 hari. Apakah kita kuat sebelum Rasulullah? Kan enggak. Di sini yang ingin saya ajarkan sesungguhnya, pasca Rasulullah wafat, banyak dicari cara dulu hidup Nabi itu gimana. Pengen meraktikan sahabat Ali bin Abi Thalib, saking pengen ngikutin Nabi, itu dia kalau bepergian, kan dulu orang masih pakai keledai, ya, orang masih pakai onta. Dia tuh kalau sebelum naik onta angkat tangan, baca doanya persis yang dilafadzkan oleh baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Saya yakin ini semuanya pada hafal. Wah, gampang banget itu doa. Ya gampang. Tapi setelah baca doa itu, tangannya diturunin, mukanya itu ke atas langit sambil tersenyum. Ditanya sama sahabatnya, wahai Ali bin Abi Thalib, ngapain pakai senyum segala? Hakadha ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dia bepergian kemanapun. Angkat tangan, doa, selesai doa, madep ke atas, tersenyum. Saya tanya, kira-kira besok Bapak mau ngamalin nggak kayak begini?
Mau naik mobil baca doa angkat tangan mukanya ke atas gitu ya. Bahkan Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab, dia tahu persis itu ketika Rasulullah jalan dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke kota Mekah, tempat-tempat pemberhentian Nabi dia hafal. Di mana Nabi berhenti, di mana Nabi buang air kecil, di mana Nabi buang air besar, dia turun di situ. Kenapa wahai Abdullah bin Umar? Aku pengen duduk di tempat dulu Rasulullah buang air kecil. Karena kenapa? Sesuatu yang pernah ditinggalkan oleh Rasulullah dan ditempati itu ada berkahnya. Jadi keberkahan Rasulullah ini kemudian akan turun-temurun kepada para ulama selanjutnya. Bagaimana nggak mau berkah? Bayangin Pak, Bilal bin Rabah, sahabat baginda Rasulullah SAW. Saat itu aku melihat, ini yang perawi hadisnya, melihat baginda Rasulullah berada di dalam sebuah kemah. Kemahnya berwarna merah yang terbuat dari kulit. Keluar dari kemah Nabi itu Bilal bin Rabah sahabatnya dengan membawa qadhan minal ma', tempat air, dan air itu bekas wudunya Rasulullah SAW. Famin nadhihin wa nailin. Begitu Bilal bin Rabah keluar dari kemahnya Nabi, itu orang pada berebut dari air yang pernah digunakan oleh Rasulullah untuk berwudu. Berebut, saling berebut masuk ke tangannya. Saking banyaknya sahabat-sahabat Nabi itu, lantaran pengen apa? Pengen keberkahan yang bisa didapat dari baginda Rasulullah SAW. Ketika putri Nabi, ini riwayatnya riwayat Asma, salah satu putri dari baginda Rasulullah SAW wafat, dilempar itu kisahnya. Nabi punya rida, dilempar oleh para wanita-wanita yang mencuci jasad putrinya yang wafat. Ashir nahu iyaha. Wahai para pencuci mayat jasad putriku, ini aku punya rida. Rida itu semacam selendang. Masukkan dalam air ini kepada cucian untuk putri jasadku. Karena kenapa? Dalam pakaian baginda Rasulullah SAW itu ada keberkahan. Jadi jangan dikata ya bagaimana hukumnya mengamalkan apa yang sudah diamalkan para ulama-ulama kita. Bagaimana bisa mendapatkan keberkahan para ulama-ulama kita yang meninggalkan amal-amal saleh. Pada hakikatnya itu disyariatkan. Jadi jangan sampai kita punya pikiran, ya, dia kan orang biasa, dia kan juga sama kita. Lain. Orang biasa dengan ulama itu derajatnya satu dengan lainnya berbeda. Ini yang kemudian dicari oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap betul santri-santri Subulul Haramain bisa mengamalkan apa yang pernah dilakukan kiai-kiai sebelumnya. Termasuk baca kitab. Jadi jangan disangka baca kitab itu gampang. Jangan lupa baca kitab juga harus dibarengi dengan memberikan pelayanan prima kepada gurunya. Karena ini yang dianjurkan oleh para ulama-ulama kita. Ya. Rasulullah SAW dalam perang Mu'tah pasca Fathu Makkah mendapatkan ribuan banyak
Ghanimah, harta perang, harta rampasan Rasulullah banyak. Di saat Rasulullah banyak ribuan onta, kerbau, kambing, itu dibagiin kepada orang-orang yang disebut sebagai orang-orang muslim yang baru masuk Islam dari kaum muhajirin. Yang bagaimana dengan ansarnya? Ansar nggak dibagi sama sekali. Ini saya ingin menyorotkan bahwasanya kehidupan itu bukan materi. Ketika muhajirin diberikan, Abu Sufyan sampai dikasih itu 100.000 kambing. Ya, pembesar-pembesar Quraisy itu sama Rasulullah dikasih puluhan ribu. Begitu Rasulullah ngebagi, ini kaum Ansor ngegerutu. Ya, sama kayak kita itu, bagi santri-santri kalau giliran makan ada yang dikasih lebih banyak, yang lainnya dikit. Kan pada ngomel tuh. Ya, giliran dia banyak, saya dikit gitu ya. Ini yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Akhirnya mereka ngerutu di belakang. Kenapa kok Rasulullah bagi orang Mekah banyak, kita nggak kebagian? Orang berebut untuk bisa dapetin harta rampasan. Ngomong di belakang kagak berani. Akhirnya satu sahabat berani ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu kaum Ansar nggak kebagian. Kenapa engkau nggak bagi ya Rasulullah? Mereka protes. Rasulullah diam, nggak marah Nabi. Nabi nggak marah. Akhirnya kumpulin sini. Wahai kaum Ansar, tahukah kalian bahwasanya aku kasih ratusan ribu ekor unta, ratusan ribu ekor kambing, kerbau, dan segala harta rampasan buat orang Makkah, lantaran mereka Islamnya itu baru. Aku nggak kasih kepada kalian jatah dari harta rampasan. Kenapa? Bukankah kalian cukup? Bukankah kalian menganggap aku orang Makkah bisa pulang dengan ontaknya? Orang Makkah, Abu Sufyan bisa pulang dengan ratusan ribu kambing dan untanya. Biarkan mereka dengan materi yang bersifat duniawi. Tapi kalian, wahai orang Ansar, kalian pulang bersama aku. Zat yang aku miliki ini jauh lebih punya keberkahan dibandingkan ratusan ribu ekor kambing dan unta itu. Bu, Bu, dengar nggak nih? Ya, ini bapak-bapaknya melongo aja. Sambil santai. Saya baru pulang, jadi badan saya masih letih ini. Saya baru pulang dari acara 3 hari rapat kerja dosen pasca sarjana UIN Jakarta. Jadi baru pulang, mana macet, langsung kemari gitu ya. Ini masih agak letih dikit, tapi demi Subulul Haramain yang tadinya badan lemes akhirnya jadi kuat lagi ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, ada apa? Ya, ini yang ingin saya berikan pertanyaan adalah, orang-orang saleh itu ada apa? Kok layak diikuti dan jejaknya? Ini pertanyaan besar. Dan ini yang menjadi tradisi dalam Nahdlatul Ulama, bagaimana mencintai guru dan ustadznya. Karena di situ ada nilai keberkahan yang tidak bisa kita raih dari orang lain. Jadi ada seseorang dia tinggal bersama bapaknya berdua-duaan dalam rumah. Bapaknya wafat. Sang anak akhirnya hidup sebatang kara. Harta kagak ada, duit kagak punya. Akhirnya dimandikanlah itu jasad bapaknya, dipanggil orang-orang semuanya dan orang yang ada di sekitarnya. Akhirnya dimakamkan dengan penuh keselamatan. Enggak lama
Baru sore tadi itu makam masih merah. Si anak bermimpi ketemu bapaknya dalam mimpinya. Wahai anakku, alhamdulillah, sebab doa satu orang dia mampu. Doa ada satu orang dalam sebuah melayat itu, gitu ya. Begitu dikafan kan orang pada ngumpul. Ada yang talqin, ada yang syahadat, ada yang baca Quran, ada yang zikir. Ini bapaknya ditemui anaknya dalam mimpinya, cuman bilang, alhamdulillah, dosa yang aku pernah lakukan gugur lantaran satu doa orang. Jadi dari sekian puluhan orang satu kampung itu menemani bapaknya untuk masuk ke liang lahat, tapi ada cuman satu orang, gara-gara dia dosa bapak itu terampuni. Tolong cari. Ucapkan terima kasih. Jadi kumpul-kumpul, kalau sini kumpulnya malam minggu, malam Jumat. Tiap malam yang yasinan malam Jumat. Jangan dikira yasinan malam Jumat itu hal yang sepele. Ya. Imam Sya'rawi itu dia punya cerita tentang khasiat surat Yasin itu. Siapapun yang membaca surat Yasin per huruf 10.000 malaikat itu datang dengerin. Jadi enggak main-main. Qalbul Quran, Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Kalau dibaca per huruf itu 10.000 malaikat itu turun. Nah, anak yang sudah mimpi ini akhirnya bangun. Dicari itu orang. Sebelum dicari itu orang, ya, jadi yang datang untuk menguburkan bapaknya itu di satu-satu ditanya. Ya, satu-satu ditanya. Sebelum dia datengin dulu kiai daerah situ. Ini apa arti mimpi dari saya? Bapak saya datang dalam mimpi hanya untuk memberitahukan, tolong ucapin terima kasih kepada satu orang itu. Kata ulama itu, cari orang itu. Itu amanah dari bapakmu. Ucapkan terima kasih. Saya cuma kasih pesan sama satu. Apa? Catat doanya. Apa yang dia doakan? Keliling. Akhirnya ketemu. Ya Allah. Ya, kita kira orangnya bagus. Penampilannya bagus. Badannya bagus. Kagak. Diketok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa gerangan? Apakah bapak yang dulu pernah datang nemenin bapak saya masuk ke liang lahat? Oh, yang dulu itu ya, iya. Saya lagi dalam perjalanan kagak sengaja. Ada mayat dimasukin ke liang lahat. Saya nimbrung dalam masyarakat setempat. Saya cuma doain doang, doanya juga cuma satu, kagak banyak. Panjang juga kagak, pendek. Bukan begitu, Tuan. Saya kemarin ingin mengucapkan terima kasih. Cuman pesen satu, Tuan. Doanya apa? Kok bisa mampu meleburkan dosa bapak saya di alam barzakh? Bab alam barzakh ini bukan main-main, Pak. Ya. Alam barzakh itu adalah alam transit. Ya, Rasulullah sudah berikan gambaran tentang alam barzakh. Antara alam nyata, alam transit untuk menunggu sampai hari kiamat, sampai nanti dibangkitkan. Disitulah kita akan tahu tempat kita itu surga atau neraka. Di alam barzakh, ketika masuk ke alam barzakh, disitulah kita bisa posisi tahu. Makanya yang paling besar diuji nanti oleh malaikat Munkar dan Nakir itu adalah man hadzal rajul. Ditontonkan itu wajah Rasulullah SAW. Siapa ini orang? Tahukah engkau? Bagi orang yang enggak cinta Nabi, ya, dia gagap nanti itu. Bagi orang yang jarang salawatan, susah nanti. Lantaran karena kenapa?
kecintaannya masih dipertanyakan dalam hatinya. Akhirnya dia tulis. Nah, dia orang biasa. Allahumma innahu law Allahumma law annahu dhaifi la akramtuhu. Ya Allah, orang yang masuk ke dalam liang lahat ini andaikan datang ke rumahku, aku hormatin. Fa inna'ul ana dhaifun lak. Sesungguhnya orang yang masuk ke liang lahat ini saat ini adalah tamu engkau ya Allah. Wa anta arhamur rahimin wa akramul mukarramin. Dan engkau yang maha pengasih dan engkau yang maha penyayang. Tolong berikan posisinya tempat hamba yang mulia. Cuman modal itu, Pak. Tapi doanya itu ikhlas. Ya, doanya ikhlas, dari hati yang ikhlas, akhirnya nyambung kepada Allah. Itulah pentingnya kenapa orang NU itu segala sesuatu dimulai dengan doa. Ya, malam Jumat doa, malam ini baca Quran, hataman doa, segala macam gitu ya. Makanya banyak orang mencibir, haul itu apa sih? Nabi kagak pernah ngadain haul. Sahabat juga kagak ngadain haul. Banyak orang mencibir. Bahkan tetangga saya ada yang mengharamkan itu makan buah-buahan yang disodorkan ketika haul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal kalau dia buka aja sedikit hadis Nabi, Rasulullah SAW itu paling nggak bisa kalau ngelihat ada salah satu rakyatnya di kota Madinah itu wafat, langsung datang. Dia yang Rasulullah yang nyolatin, Rasulullah yang ngangkat, sampai yang nguburin Nabi yang ngatur. Ausi hadza, ausi rijlahu, ausi ra'sahu, ausi, diatur sama Rasulullah. Begitu selesai masuk, Rasulullah di situ sholat, Rasulullah di situ doakan. Pulang, begitu pulang, faja'a da'imra'atin. Rasulullah dipanggil karena yang wafat itu adalah suami perempuan, maka perempuan yang merasa ditolong oleh Rasulullah itu manggil, ya Rasulullah, pasca nguburin. Kenapa wahai fulana? Aku udah nyiapin makanan, tolong dimakan. Jadi ahlul bait, ahlul hajah, sahibul hajat yang mana suaminya itu wafat, dengan kemampuan yang dia punya, dia menyediakan makanan. Itu menjadi sebuah, akhirnya kata Rasulullah, ya sudah aku makan, ditaruh di gelar di depannya, dimakan. Rasulullah sendiri yang makan, setelah itu sahabat-sahabatnya yang geriung makan. Ini menjadi sunnah. Dan ini hadis baginda Rasulullah SAW. Makanya saya bingung kalau ada yang mengatakan tidak boleh itu nyediain makanan bagi orang yang lagi ketiban musibah. Ini nasnya. Ya. Bahkan bukan hanya itu, yang sunnah lagi adalah ketika anak dari paman Rasulullah SAW, Ja'far bin Abi Thalib wafat. Ya. Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib wafat, Rasulullah katakan, ya Aisyah, isna'u li ahli Ja'fara ta'aman fa innahu ya'tihim ma yashghaluhum. Wahai Aisyah, masakin deh kamu sama teman-teman. Jadi para jiran tetangga itu kalau ada tetangganya yang sedang wafat, kan repot itu, kagak bisa masak, kagak bisa apa. Nabi yang nyuruh, kalian wahai tetangga buatin makanan. Intinya apa? Kalau lagi ada acara, baik itu kematian, baik itu haul, ya, sunnah Rasulullah adalah ketika kita ingin memberikan sumbangan. Ya, jadi jangan kemudian kita dikaburkan, nggak boleh itu haul, ngasih makanan juga kagak boleh, bikin makanan juga kagak boleh. Orang-orang begini nih kagak baca kitab. Cuman dia dengar dari Google, kemudian dia dengar dari ustadznya, ya, kagak bisa langsung baca kitab, jadi akhirnya susah ngadepin orang begini.
Sama kayak kita ngadepin orang blow on. Nggak usah dijawab, biarin aja. Ya Allah, ya Rasulullah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan main kaget ketika ada seorang wanita gelap, hitam, jelek. Cuman dia punya pekerjaan mulia apa? Nyapuin masjid. Orang nggak ada yang mandang itu. Tuh perempuan tua. Bersyukur deh dia jadi tukang sapu masjid. Yang disapu siapa? Yang disapu Masjid Nabawi. Ketika dia wafat, Rasulullah nggak bisa kasih tahu. Lantaran kenapa? Rasulullah lagi tidur siang. Begitu Rasulullah bangun, dilihat masjidnya itu. Mana si fulanah? Ya Rasulullah, barusan aja kita kuburin. Ala adzantumuni. Kenapa nggak ngasih tahu aku? Ya Rasulullah, dia kan tukang sapu. Ya Rasulullah, dia kan hitam legam. Ya Rasulullah, dia kan numpang hidup di masjid. Ya Rasulullah nggak marah. Dalluni kabraha. Tunjukin aku mana kuburannya. Samperin sama Nabi. Bererot itu, karena Nabi pergi semuanya bererot. Ya. Begitu sampai di kuburan langsung Nabi sholatin. Ya. Artinya terhadap kematian seseorang Rasulullah begitu sangat menghormati. Ya. Akhirnya Rasul angkat tangan. Sesungguhnya kuburan ini aku lihat gelap gulita. Jadi kalau udah di alam barzakh itu kan tinggal amalan, Pak. Ya. Kalau amalan kita banyak, luas itu. Kalau amalan kita sedikit, udah tempatnya bak seperti neraka. Mudah-mudahan kuburan ini, kata Rasulullah, setelah aku sholatin, setelah aku doain, dia akan terang benderang. Kita diingatkan ketika Rasulullah lewat dalam sebuah kuburan, Rasulullah mendengar ada azab yang tidak bisa didengar oleh orang lain kecuali oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam perang Badar itu, kumpulan jasad-jasad orang musyrikin itu dikumpulkan dalam satu tempat sama Nabi. Kumpulin satu tempat. Iya ya Rasulullah, dikubur bareng. Sahabat-sahabat di belakang, Nabi maju ke depan. Ya fulan bin fulan, disebutin satu-satu. Ya fulan bin fulan, ya fulan fulan. Saat itu orang-orang musyrikin semua. Ama wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Rasul-rasul dengan suara tinggi diselimutin nama-namanya itu. Saat ini engkau masuk dalam sebuah alam yang berbeda. Aku ingin bertanya sama kalian semua. Sudahkah kalian mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah? Umar di samping nanya, ya Rasulullah, atukhatibuhum waqad jifu? Ya Rasulullah, engkau ngomong sama mayit? Nabi Umar yang tanya, ya Rasulullah, engkau berbicara sama mayit yang udah wafat semua? Lastum bi asma'a minni. Kalian nggak bakalan dengar. Ya, kalian nggak bakalan dengar apa yang mereka katakan. Lakinnahum la yujibu. Tapi mereka pada hakikatnya tidak bisa mampu. Artinya orang kita itu nggak bisa untuk mendengar apa yang dirasakan oleh orang yang sudah masuk dalam alam barzakh. Kalau udah masuk alam barzakh kan alamnya beda. Nabi cuma pengen ngasih tahu sesungguhnya orang-orang yang wafat pada hakikatnya mereka punya alam tersendiri. Orang-orang salihin maka ada tempatnya yang begitu sangat bagus, layaknya seperti Jannatun Na'im. Kita diingatkan kembali ketika Rasulullah wafat dalam sebuah kuburan, didengar ada teriakan dua orang.
dalam satu kuburan. Ini hadisnya masyhur. Ya Rasulullah, engkau dengar azab dari mana? Aku nggak dengar. Ini ada satu kuburan di sini 2 orang dan dia dua-duanya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu kerjaannya suka ngomongin orang dan yang satu lagi kalau dia istinja kagak bersih. Saya tanya ini, ya, kira-kira ibu dan bapak bisa lepaskan diri nggak dari 2 ini? 1, namimah ngomongin orang, dan 2, tidak bersih kalau istinja. Ini hati-hati. Bayangin cuma gara-gara cebok, maaf ya, cipratan dan kepretan malaikat di dalam alam barzakh itu sangat bahaya sakitnya. Akhirnya Rasulullah samperin itu, didoain supaya kenapa? Supaya itu 2 mayit di dalamnya itu adem. Diambil itu yang namanya batang, ya, batang pohon yang masih dicopot sama Nabi, ditaruh trek. Kenapa ya Rasulullah kuburan itu engkau letakkan 2 batang itu? Aku berharap dari 2 batang itu mereka bertasbih memohonkan ampun kepada penghuni kuburan. Karena kenapa? Setiap dahan yang Allah ciptakan mereka terus bertasbih. Setiap pohon yang kita taruh di atas kuburan mereka bertasbih untuk orang yang berada di dalam kuburan. Makanya Al-Imam An-Nawawi mengatakan, andaikan pohon-pohon yang bertasbih itu mengakibatkan azab kubur menjadi hilang, maka lebih afdal kalau orang yang hidup itu membacakan Al-Quran dan mengirim hadiahnya buat orang yang sudah wafat. Pohon aja bisa kok, apalagi kita, gitu ya, apalagi kita. Makanya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dalam salah satu riwayatnya itu, aku saat itu berada dalam halaqah bersama Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Aku lihat di tangan Rasulullah itu al-hasi, kerikil-kerikil yang dikumpulkan di tangan Nabi. Kita saat itu buat halaqah. Kenapa itu ya Rasulullah? Ternyata begitu dibuka itu kerikil batu, Pak, yang di tangan oleh Nabi, yang di tangan pegang oleh Nabi itu bersuara. Abu Dzar yang lihat suaranya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Itu sekeliling para sahabat itu ngedenger tasbihnya batu. Ini yang menjadi sebuah keajaiban sesungguhnya. Apa yang kita rutinkan dari baca Al-Quran, apa yang kita zikirkan dari bacaan-bacaan yang menjadi aurat ataupun wirid kita, itu semuanya nanti ada balasannya. Makanya saya berharap santri-santri jangan suka malas kalau diajak berdoa bersama, ya, apalagi kalau tahlilan Jangan pula kalau lagi tahlilan niatnya agak bergeser. Ini kan kagak. Diundang tahlilan loh. Dia bisik dia sama temannya. Beseknya isinya apa ya? Giliran maulid, bukan dia senang baca salawat. Kebulinya campurnya apa sih? Ayam apa daging? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Ala kulli hal, yang penting yang ingin saya sodorkan saat ini adalah para sahabat, para tabi'in, ya. Ada Al-Banan itu. Al-Banan dia salah satu tabi'in. Dia ketemu dengan sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kan pembantunya Rasulullah yang suka ngangkat-ngangkat sendal, ngangkat plastik, nemenin narik ontaknya Nabi. Ya, ini Anas bin Malik. Saking dia pengen dapat keberkahan dari Rasulullah, kan dia nggak ketemu. Anas bin Malik ini kan pembantunya khusus. Wahai Anas,
Iya, ada apa? Tolong dong sempatkan diri setiap hari sekali aja. Apa? Kamu kan sehari-hari hidup sama Nabi. Iya. Saya pengen. Engkau kan tiap hari lihat baginda Rasul. Iya. Saya pengen cuma ngelus mata engkau. Dielus. Ya. Dielus matanya Anas bin Malik. Kemudian disekak ke seluruh tubuh dia. Karena kenapa? Sehari-hari engkau melihat baginda Rasulullah. Dan aku yakin matamu itu wahai Anas penuh keberkahan. Bukan hanya mata yang dicari. Sahabat Anas bin Malik itu salah satu sahabat yang panjang umur. Sahabat Anas bin Malik banyak umur, banyak rezeki. Lantaran karena Nabi pernah berdoa, Allahumma akfir malahu wa waladahu. Pendek doa Nabi. Ya Allah, perbanyak untuk Anas bin Malik harta dan anaknya. Itu Pak, Bu, Ibu, Anas bin Malik itu dikejar-kejar ribuan para janda. Iya, dia Allah kasih umur panjang. Bahkan wanita-wanita itu mengejar, wahai Anas bin Malik, nikahin aku 5 menit aja. Ya, bukan nikah mut'ah maksudnya Pak. Lantaran karena kenapa? Pengen ketularan keberkahan harta. Pengen ketularan keberkahan umur panjang. Syaratnya harus nikah dengan Anas bin Malik. Karena kenapa? Anas bin Malik sudah dapat doanya langsung dari Rasulullah. Makanya belakangan dia anaknya cicit cucu segala macam itu udah gak kehitung. Lantaran kenapa? Semakin banyak kawin, semakin banyak duit yang dia punya. Semakin nambah anak banyak, semakin banyak duit yang dia punya. Enggak boleh dia megang tangan kerja sedikit, untungnya banyak. Saya tanya sama bapak-bapak, mau nggak jadi Anas bin Malik? Ini salah satu keberkahan. Ya, bagaimana kita mencari keberkahan dari para nabi. Sekarang nabi sudah tidak ada, tapi harus ingat nabi itu punya ahli waris. Ya, nabi itu punya warasah. Warasahnya apa? Ya warasahnya adalah para ulama. Makanya NU nggak bisa lepas dari pengaruh ulama. Biarin orang mau bilang kita itu kampungan. Biarin orang mau bilang NU itu terlalu tradisional. Tapi apa yang sudah kita amalkan adalah apa yang telah diamalkan oleh para sahabat dan para tabi'in. Gitu ya. Ibu nangkep nggak nih? Nangkep nggak nih? Nangkep ya. Makanya kita kalau dulu masih bisa ada athar, ya burdahnya Nabi, pakaiannya Nabi, bahkan cincinnya Nabi, kan itu ada cincinnya Rasulullah itu. Ya, tertulis khatamun nabiyyin. Itu dipakai sama Abu Bakar As-Siddiq, diturunin sama Umar bin Khattab, diturunin sama Utsman. Ya, tapi setelah Utsman entah cincin itu hilang, entah kemana. Karena kenapa? Gara-gara pakai cincin itu ya, perasaan adem. Apa yang pernah digunakan oleh Rasulullah direbut itu. Apakah boleh itu dalam syariat? Boleh. Karena Rasulullah bukan manusia biasa. Rasulullah itu bukan manusia biasa. Jangankan keringatnya, jangankan doanya, bahkan kemana aja Rasulullah dipegang badannya itu. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW kalau lagi berjalan bersama Rasulullah itu pengennya duluin, nyampingin. Karena kenapa? Suatu saat Rasulullah turun, dia ikut turun langsung salaman. Yang nggak kebagian cuma megang bajunya aja. Itu kalau di dalam perjalanan, apalagi
kalau Rasulullah berada di Masjid Nabawi, gitu ya. Makanya ini yang menjadi peninggalan. Pokoknya apa yang dilakukan oleh para ulama kita, yang sudah ditinggalkan oleh Bapak Romo Kiai Haji Maktum, ya Romo Kiai Haji Syairazi, lanjutkan untuk para santri-santrinya. Keberkahan itu akan kita raih kalau kita dengan ikhlas meneruskan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita. Ya, ulama jangan dicari materinya. Ulama yang dicari adalah ilmu dan berkahnya. Makanya ulama kita itu sangat ilmunya banyak, lantaran karena kenapa? Dia ikhlas, dia patut, dia contoh betul apa yang dilakukan para kiainya. Mudah-mudahan para santri Subulul Haramain, juga para jemaah sekalian mendapatkan keberkahan pada hari haul Al-Romo Kiai Haji Maktum dan Romo Kiai Haji Syairazi. Ya, mari sama-sama kita untuk mendapatkan keberkahan ini kita kirimkan pahala surat Al-Fatihah, ya, kepada almarhum keduanya Kiai Haji Maktum dan Kiai Syairazi dengan asrar, dengan anwar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sab'il mathani minal Qur'anil 'azim an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfazana fi adyanina wa anfusina wa a'malina wa a'yalana min kulli fitnati wa bu'si wa dhair innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti kulli khair. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum. Allahumma in kanu muhsinina fazid fi ihsanihim wa in kanu musiiina fatajawaz an isaatihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.